sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto, NIM B2001-20171 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, ingin menyampaikan yaitu tentang akuntansi internasional. Yaitu yang pertama akan menyampaikan bagaimana latar belakang akuntansi internasional itu. Yang kedua itu tentang pengertian akuntansi internasional itu sendiri. Yang ketiga itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional itu apa. Terus yang keempat yaitu tentang kenapa kok yang namanya akuntansi itu harus diinternasionalisasi. Padahal kita lihat sendiri bahwasanya hampir setiap negara itu memiliki sistem akuntansi sendiri-sendiri. Misalkan di Indonesia itu ada PSAK, yaitu peraturan standar akuntansi, itu ada. Kenapa kok harus menggunakan internasional, yaitu IFRS lah. Ini insya Allah akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Ya, yang pertama tentang latar belakang akuntansi internasional. Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya memasuki era globalisasi ini memang nasib suatu negara banyak ditentukan oleh kekuatan investor atau kekuatan persaingan global. Nah, persaingan global ini bisa meliputi keputusan investasi, operasi, pendanaan, pembiayaan yang diwarnai oleh implikasi-implikasi internasional dan sebagainya. Oleh karena itu banyaknya keputusan yang berasal dari data-data akuntansi, dan data-data akuntansi itu harus bersifat relevan, dapat dimengerti oleh berbagai pihak. Makanya adanya yaitu akuntansi internasional. Saya contohkan misalkan, kan tidak mungkin Indonesia misalkan investor di Cina tapi menggunakan dalam laporan keuangannya menggunakan sistem akuntansi berdasarkan Cina dan bahasa Cina, itu tidak mungkin. Makanya adanya akuntansi internasional. Untuk apa? Untuk memudahkan yaitu yang yang ingin mengetahui laporan keuangan tersebut, dalam meneliti laporan keuangan tersebut apakah nantinya bagus atau tidak lah, itu untuk dapat memudahkan investor untuk mengerti perusahaan tersebut. Jadi itulah latar belakang akuntansi internasional. Yang kedua yaitu tentang pengertian akuntansi internasional. Jadi apa itu akuntansi internasional? Namun gini, sebelum mengerti apa itu akuntansi internasional, sepatutnya kita juga mengenal apa itu akuntansi. Ya. Jadi akuntansi itu apa? Terus akuntansi internasional itu apa? Jadi akuntansi ada suatu seni pencatatan yang di sini harus dicatat dalam sebuah jurnal laporan, lalu digolongkan, yang harus dibedakan menurut golongan apa saja, misalkan golongan penerimaan kas, pengeluaran kas, lalu di setiap golongan itu diiktisarikan beserta kejadian transaksi tersebut, lalu dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, dalam laporan ini harus ada penjelasan terkait argumentasi. Misalkan kas itu harus ada penjelasan buktinya, pembelian, misal pembelian berapa, itu ada buktinya. Nah, yang kedua itu apa itu akuntansi internasional? Jadi akuntansi internasional yaitu suatu akuntansi yang memfokuskan pada isu atau masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan yang menjalankan bisnis internasional atau sering disebut MNC, multinasional corporate nasional, tidak salah kepanjangannya saya lupa, yang menyangkut di seluruh global. Nah, ini bisa menyangkut standar akuntansi dan praktek akuntansi di negara di dunia tersebut, serta membandingkan antara prinsip dan standar akuntansi masing-masing negara. Misalkan di Indonesia ini memiliki PSAK, lalu secara internasional global itu adalah IFRS. Nah, makanya adanya pembandingnya, sehingga nanti ada semacam
Indonesia akan mengikuti IFRS atau dibedah sedikit atau dibenahi sedikit. Nah itu jadi pengertian akuntansi internal semacam itu, yaitu terkait kepentingan MNC atau perusahaan global lah, intinya kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan internasional. Kok bisa berkembang ini, faktornya apa saja? Nah, ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional. Yang pertama yaitu dilihat dari sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan ini bisa dilihat dari negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, yang di situ memiliki fokus seberapa baik manajemen itu menjalankan perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas yang dirancang untuk investor menganalisis agar dapat dianalisis arus kas tersebut. Nah, jadi seperti kreditur atau bank atau pemilik dana. Nah, ini apa? Salah satu faktornya, faktor perkembangan akuntansi internasional, yaitu dengan pengukuran akuntansi yang konservatif kayak gitu. Yang kedua yaitu tentang sistem hukum. Nah, kalau kita lihat di dunia barat itu ada 2 orientasi dasar sistem hukumnya. Yang pertama yaitu hukum kode atau hukum sipil. Yang kedua itu hukum umum. Nah, hukum kode ini adalah hukum yang merupakan satu kelompok lengkap yang mencangkup ketentuan tertentu atau prosedur tertentu sehingga aturan akuntansi itu dapat digabungkan ketentuan dan prosedurnya, sehingga cenderung sangat lengkap karena di situ ada aturan, ada prosedur. Sedangkan untuk hukum umum itu adalah berkembang atas dasar kasus per kasus. Jadi kalau tidak ada kasus ya tidak berkembang. Hal ini tidak bisa secara lengkap seperti hukum kode tersebut. Yang ketiga yaitu tentang perpajakan. Nah, kebanyakan di berbagai negara peraturan pajak secara efektif itu menentukan standar. Mengapa? Karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaim dalam keperluan pajak. Makanya ada biaya pajak kayak gitu. Nah, ketika akuntansi keuangan dan pajak terpisah, maka kadang-kadang aturan pajak mengharuskan penerapan prinsip akuntansi tertentu. Jadi pajak sama akuntansi ini terikat gitu, agar apa? Tidak harus mempunyai prinsip akuntansi sendiri seperti akuntansi tertentu lah kayak gitu. Yang keempat yaitu tentang ikatan politik dan ekonomi. Nah, politik yang seperti apa, terus ekonomi yang seperti apa, ini juga mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional. Saya contohkan misalkan kalau saya lihat sekarang itu yang namanya ikatan politik ini negara-negara Asia maupun lainnya Timur Tengah itu tidak bisa terlepas yang namanya dengan Amerika dan Inggris. Nah, ikatan politik sama negara-negara tersebut mempengaruhi perkembangan. Mengapa? Karena kebanyakan investor itu dari mereka, yang di situ mengendalikan politik kayak gitu. Sedangkan dalam ekonomi ini bisa dilihat dari bisnis internasional itu sendiri. Dan seperti sekarang itu yang menguasai mereka barat gitu. Artinya apa? Ekonomi itu harus mengikuti perkembangan barat, mengikuti perkembangan Amerika dan Eropa. Jadi wajar akuntansi internasional ini bisa berkembang karena yang namanya ikatan politik dan ekonomi. Terus yang kelima yaitu inflasi. Mengapa inflasi salah satu penyebab perkembangnya akuntansi internasional? Karena inflasi ini merupakan hal yang menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan mempengaruhi
yang namanya kecenderungan atau tendensi suatu negara untuk menerapkan perusahaan terhadap akun-akun perusahaan. Nah, inflasi ini maksudnya yaitu bisa penurunan nilai mata uang terhadap dolar atau penurunan nilai mata uang terhadap dalam negeri itu sendiri. Misalkan dalam ini terhadap barang. Misalkan uang yang seharusnya 1000 dapat permain 10, 1000 dapat permain 5. Nah, ini inflasi. Terus kalau terhadap dolar yang awalnya 1 dolar 10.000 menjadi 1 dolar 12.000. Nah, ini mempengaruhi perkembangan akuntansi. Karena apa? Dalam bisnis internasional tidak mungkin hanya menggunakan satu mata uang, misalkan rupiah, yaitu harus ada uang yang internasional, yaitu dolar. Sedangkan yang keenam yaitu tentang yang mempengaruhi tentang perkembangan, yaitu tingkat perkembangan ekonomi. Nah, faktor ini yang mempengaruhi transaksi usaha dalam suatu perekonomian untuk menentukan yang namanya manakah yang paling utama. Apakah perkembangan ekonomi dalam misalkan transaksi pada penjualan ataukah pendapatan dan sebagainya. Ini tingkat perkembangan ekonomi ini merupakan salah satu yang menyebabkan perkembangan akuntansi internasional. Yang ketujuh yaitu tentang tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini bisa dilihat dari apa? Yang pertama dari standar praktik akuntansinya. Itu seperti apa? Apakah rumit? Apakah mudah? Ataukah sangat susah lah? Ini bisa dilihat dari standar akuntansi. Selain itu bisa dilihat dari prinsip akuntansi yang digunakan dalam pendidikan tersebut. Nah, karena apa? Ini bisa menjadikan disalahartikan dan salah digunakan. Makanya prinsip standar ini harus jelas agar nantinya tidak menyebabkan kesalahpahaman terhadap apa? Laporan keuangan, yaitu akuntansi itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Pengungkapan mengenai resiko efek itu tidak akan informatif kalau ada penyalahgunaan. Yang kedelapan yaitu yang terakhir yaitu tentang budaya. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi selain sumber pendanaan, ikatan ekonomi politik, inflasi itu ada budaya. Nah, kalau budaya ini kemarin dosen saya itu menjelaskan bahwa budaya ini contohnya yaitu kalau Amerika itu pakai bunga. Nah, kalau di Arab itu tidak menggunakan bunga atau riba. Nah, menurut saya ini kurang tepat. Mengapa? Dimisalkan saja yang Amerika awalnya muslimnya sedikit menjadi banyak, sedangkan di Arab yang muslimnya banyak menjadi sedikit, apa yang terjadi? Pasti juga ada riba. Dan kita lihat sendiri dalam sejarah bahwasanya sebelum Rasulullah datang itu juga ada riba. Dan kalau masalah riba sebagai budaya, untuk saat ini hampir semua negara itu menggunakan riba karena mereka terikat yang namanya Bank Dunia. Jadi lebih tepatnya menurut saya budaya ini adalah individualisme. Mengapa kok individualisme? Hal ini bisa dilihat dalam beberapa tahun terakhir kemarin, itu Amerika di saat negara Eropa lainnya berkumpul untuk membuat standar akuntansi yang digunakan pada Eropa dan Amerika, Amerika ini tidak mau bergabung untuk menggunakan sistem akuntansi tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Individualis. Amerika tidak mau menggunakan standar atau prinsip akuntansi yang lain, namun dia mau menggunakan prinsip atau standar akuntansi Amerika sendiri. Nah, ini kan individualisme. Selain itu yaitu ketidakpastian, budaya ketidakpastian. Misalnya berubah-ubah standar, itu kan budaya, salah satu budaya. Kalau sekarang itu misalnya yang awalnya standarnya A, besok standarnya B, 10 tahun standarnya C. Ini termasuk budaya. Jadi ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional sendiri. Terus yang keempat yaitu yang terakhir yaitu tentang mengapa
Yang namanya akuntansi itu harus diinternasionalisasi. Mengapa harus ada akuntansi internasional? Padahal kita tahu sendiri bahwasannya hampir setiap negara itu memiliki yang namanya sistem akuntansi. Amerika memiliki sendiri, Inggris memiliki sendiri, Jerman memiliki sendiri, Rusia memiliki sendiri, dan Indonesia pun juga memiliki sendiri, yaitu apa? PSAK. Loh, pertanyaannya adalah mengapa harus diinternasionalisasi? Padahal setiap negara itu sudah memiliki sistem akuntansi itu sendiri. Nah, mengapa? Hal ini disebabkan yaitu adanya bisnis internasional. Mengapa dengan bisnis internasional atau perusahaan internasional? Karena saya contohkan saja, misalkan saya memiliki perusahaan induk di Indonesia dengan nama PT Sejahtera misalnya. Namun saya memiliki anak perusahaan di Cina, di Malaysia, di Amerika, di Rusia, di Jerman, terus Arab gitu. Untuk melaporkan akuntansinya atau laporan keuangannya, misalkan menggunakan sistem akuntansi negara-negara masing-masing, pasti akan mengalami kesusahan. Misalkan saya harus meneliti laporan keuangan dari Cina dulu, nanti baru Amerika, nanti baru Rusia, nanti baru Cina. Nah, ini akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat laporan keuangan. Padahal investor itu tidak hanya dari satu negara. Nah, berdasarkan itu makanya diperlukan akuntansi internasional. Kenapa? Agar standar, prinsip, dan dasar akuntansi itu sama, sehingga akan memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Sehingga apa? Informasinya mudah dapat dimengerti, relevan. Terus pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan itu juga apa? Mudah untuk mengerti isi tentang laporan keuangan tersebut. Ya, mungkin itu saja materi penyampaian dari saya tentang akuntansi internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.